Rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali di Q&A Geodesi dan Geomatika. Kali ini kita coba membahas terkait apa itu datum geosentris dan datum toposentris. Kita sudah lihat sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya, bahwa ada dua kategori datum tergantung di mana kita menghubungkan antara elipse referensi sebagai domain perhitungan dengan bumi sebagai domain pengamatan ya. Kalau kedua permukaan ini kita lihat hubungannya di pusat massa bumi, maka itu dinamakan datum geosentris. Tetapi kalau hubungan antara keduanya kita definisikan di satu titik di permukaan bumi, kita namakan datum toposentris ya. Nah, biasanya kalau datum toposentris istilahnya dikenal ada titik datum di permukaan bumi. Kalau di geosentris ya titik datumnya itu sebenarnya pusat bumi itu sendiri ya. Nah, kemudian kita lihat dalam konteks datum geosentris ada 8 parameter yang digunakan untuk mendefinisikan elipsoid referensi yang kita gunakan untuk bidang perhitungan dan hubungannya dengan bumi kita yang merupakan domain di mana pengukuran pengamatan dilaksanakan. Kita lihat 8 parameter datum geosentris ini. Yang pertama adalah ukuran dan bentuk elipsoid referensi yang digunakan ya. Nah, biasanya dalam hal ini adalah sumbu panjang elipsoid yaitu A dan koefisien penggepengan ini ya, F. Nah, A dan F ini mendefinisikan bentuk dan ukuran elipsoid referensi yang digunakan. Jadi kita definisikan dulu bentuk dan ukuran elipsoid referensi yang digunakan, baru kemudian kita memerlukan 6 parameter lagi untuk mendefinisikan elipsoid referensi tersebut terhadap tubuh bumi ya, dengan acuan ke titik pusat bumi atau geosentris. Nah, 3 parameter berikutnya ini 3 parameter translasi. Dia mendefinisikan koordinat titik pusat elipsoid referensi terhadap titik pusat massa bumi ya. Nah, itu X0, Y0 dan Z0 ditunjukkan di sini. Jadi perbedaan koordinat dari dua titik pusat, yaitu pusat elipsoid referensi dengan pusat massa bumi. Nah, setelah itu kita definisikan, selanjutnya kita perlu mendefinisikan orientasi daripada sumbu-sumbu elipsoid referensi terhadap sumbu-sumbu fisik bumi ya. Jadi di sini kita perlu sudut-sudut di sini didefinisikan EX, EY dan EZ ya. Dalam sejumlah buku kadang-kadang digunakan simbol yang lain ya. Tapi intinya kita ingin mengetahui atau mendefinisikan, menetapkan arah-arah sumbu rotasi bumi XYZ dengan sumbu-sumbu rotasi elipsoid referensi yang digunakan ya. Jadi setelah ke-8 parameter ini ditentukan atau didefinisikan, maka kita sudah bisa menetapkan suatu datum geosentris ya. Nah, ini 8 parameter datum geosentris. Nah, coba kemudian kita lihat
8 parameter datum toposentris. Nah, ini yang dua pertama sama ya. Kita perlu mendefinisikan bentuk dan ukuran elipsoid referensi. Dalam hal ini A dan F. Sebenarnya kita juga sejatinya sama ya. Kita menentukan 3 parameter translasi, elipsoid dan bumi, dan 3 parameter rotasi, elipsoid dan bumi ya. Nah, cuma dalam hal ini digunakan parameter yang berbeda ya dibandingkan 8 parameter datum geosentrik. Nah, ini perlu diingat bahwa datum toposentrik ini digunakan pada era sebelum masa sistem geodesi satelit itu berkembang ya. Jadi dulu itu memang orang mengacu pada pengamatan-pengamatan bintang ya, toposentrik, dan juga kalau pengukuran itu biasa metode triangulasi ya. Jadi memang pada saat itu orang sulit untuk mengakses atau menentukan pusat massa bumi ya. Sekarang ini di era modern ya, di mana teknologi geodesi satelit seperti satellite laser ranging, VLBI, GNSS ya, lunar laser ranging sudah begitu advance, maka menentukan pusat massa bumi dan orientasi parameter-parameter rotasi antara elipsoid dan bumi itu lebih mudah dilakukan ya. Nah, tapi dalam 8 parameter datum toposentrik ini lebih sulit menentukan, bahkan tidak mungkin pada saat itu menentukan pusat massa bumi dan juga sudut antara sumbu-sumbu orientasi elipsoid dan juga bumi ya. Nah, oleh sebab itu digunakan parameter yang lain. Parameter translasinya itu didefinisikan dengan 2 parameter defleksi vertikal. Nah, ini biasa dari pengamatan astronomi ya. Nah, kita lihat bahwa defleksi vertikal ini sebenarnya sudut antara normal elipsoid dan arah gaya berat di titik datum yang dipilih ya. Misalnya titik P ini titik datumnya. Kita menghitung atau menentukan defleksi vertikal dan kemudian menetapkan undulasi geoid di titik datum ini ya. Nah, ini sebenarnya terserah kita nanti ya. Kadang-kadang ada datum toposentrik yang di titik datumnya itu elipsoid dan geoidnya itu dipepetkan ya, didefinisikan undulasi geoidnya 0, boleh ya. Kemudian sudut defleksi vertikal, nah ini ditentukan dari pengamatan astronomi. Jadi kita lihat dengan mengetahui atau mengubah-ubah nilai defleksi vertikal dan undulasi geoid, sebenarnya kita sedang melakukan translasi ya. Jadi kita seolah-olah menurun naikkan, membawa si elipsoid referensi itu bisa up and down, bisa barat timur ya, bisa depan belakang. Kita lihat itu semua akan mengubah nilai undulasi geoid dan komponen defleksi vertikal ya dalam arah meridian dan arah vertikal ya. Jadi ini cara menentukan parameter translasi atau merepresentasikan lah ya parameter translasi antara elipsoid dan bumi di dalam konteks datum toposentrik. Nah, sedangkan parameter rotasinya, 3 parameter rotasi antara elipsoid dan bumi itu diwakili oleh koordinat geodetik di titik datum V0 lambda 0 ya. Nah, ini juga ditentukan dari pengamatan astronomi dan kemudian azimut geodetik dari titik datum ke suatu titik awal ya.
Jadi biasa datum-datum toposentrik itu memang ada benchmarknya, dan kemudian ada titik bantu di mana kita menentukan suatu azimut awal ya. Jadi dengan mendefinisikan atau menetapkan lintang bujur titik datum dan azimut ke suatu titik awal ya. Nah, itu sebenarnya kita sedang melakukan proses rotasi ya, atau menentukan orientasi elipsoid dalam sumbu-sumbunya antara sumbu-sumbu elipsoid dengan sumbu-sumbu bumi ya. Jadi prinsipnya sebenarnya 8 parameter datum geosentrik dan toposentrik itu sama sebenarnya ya. Jadi 2 menentukan bentuk dan ukuran elipsoid referensi, 3 parameter translasi antara elipsoid dan bumi, dan 3 lagi parameter rotasi antara elipsoid dan bumi ya. Cuma parameter-parameter yang digunakan untuk merepresentasikan translasi dan rotasi berbeda di datum geosentrik dan toposentrik. Kalau kita lihat sebelumnya kelihatannya lebih mudah yang geosentrik ya. Nah, jadi ini parameter-parameter antara datum geometris dan toposentrik. Nah, kemudian kita lihat umumnya datum geosentrik itu kadang-kadang dinamakan juga datum global ya. Karena dia berlakunya atau setidaknya direncanakan untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya global ya. Jadi datum geosentrik ini sebenarnya dia mencoba memfit seluruh permukaan bumi ya dengan sebaik mungkin ya. Nah, kalau datum toposentrik zaman dulu biasanya kan ditentukan secara lokal untuk suatu kawasan tertentu ya. Jadi kalau misalnya Indonesia biasanya kita berusaha agar elipsoid referensi yang kita gunakan dengan wilayah Indonesia itu sedekat mungkin ya. Jadi kalau toposentrik itu kita membuat permukaan elipsoid referensi dan permukaan bumi di wilayah kita itu paling minimal lah deviasinya ya. Oleh sebab itu berbagai negara nanti ya beda-beda dia ya, menggunakan elipsoid referensi yang berbeda, dan juga datum toposentriknya, titik datumnya itu juga di wilayah masing-masing dipilih yang paling minimal lah ya deviasinya. Tapi kalau zaman sekarang, zaman modern ya, dengan perkembangan teknologi geodesi satelit, biasa orang sudah menggunakan datum global ya. Misalnya seperti WGS 84 yang digunakan oleh GPS dan GNSS secara umum ya. Kemudian ITRF juga ya. Jadi lebih mudah lah sekarang ya. Dan datum lokal atau datum toposentrik ini pelan-pelan mulai ditinggalkan. Tapi memang kita tidak bisa melupakan datum toposentrik karena kita masih punya data-data dasar atau data-data tematik dari zaman, kalau di Indonesia mungkin dari zaman Belanda yang koordinatnya ada dalam datum toposentrik ya. Jadi masih kita perlu tahu lah ya. Dan ini nggak terlalu masalah nanti karena tinggal main transformasi saja sebenarnya ya. Transformasi datum antara global ke lokal atau lokal ke global, geosentrik ke toposentrik, toposentrik ke geosentrik ya. Nggak ada masalah lah ya. Tapi memang saat ini yang umum digunakan datum geosentrik. Nah, ini biar rekan-rekan tahu perkembangan penggunaan datum geodetik di Indonesia. Memang zaman Belanda dulu ya kita menggunakan datum toposentrik ya, dan umumnya lokal-lokal nanti kita lihat ya. Sehingga ada beberapa datum toposentrik lokal di Indonesia. Dan kemudian ini ada istilah baru datum statik ya. Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya lah ya. Jadi datum statik itu datum geodetik di mana koordinat titik-titik datum dan titik-titik jaring kontrol yang digunakan itu dianggap tetap terhadap waktu ya, tidak berubah ya.
Nah, kemudian pada tahun 1974 ada Indonesian Datum ya. Kadang-kadang dikatakan datum Padang karena titik datumnya di Padang ya. Nah, ini masih datum statik, dia toposentrik tapi nasional. Jadi digunakan secara nasional yaitu datum Padang. Kemudian tahun 1995 Indonesia berubah, kita mengadopsi datum geosentrik nasional ya. DGN 95. Nah, ini masih datum statik ya. Nah, kemudian 2013 kita menggunakan datum baru namanya SRGI ya. Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013. Ini datumnya geosentrik nasional dan datumnya semi dynamic. Maksudnya semi dynamic, kita mulai mempertimbangkan perubahan-perubahan titik koordinat karena pergerakan tektonik ya. Pergerakan tektonik, kita tahu kan Indonesia ini secara tektonik aktif ya. Jadi pergerakan lempeng tektonik ini kita perhitungkan, tetapi koordinat diberikan pada epok referensi tertentu ya. Tapi nanti kita lihat lah ya di berikutnya apa yang dimaksudkan dengan datum statik, apa datum semi dinamik, dan apa yang namanya datum dinamik ya. Ada 3 kategori. Nah, kemudian terakhir coba kita lihat ini sejumlah datum lokal Indonesia ya. Datum toposentrik lokal yang direalisasikan sejak zaman Belanda ya. Jadi memang perlu dicatat zaman dulu datum toposentrik lokal ini direalisasikan dengan metode pengukuran triangulasi ya. Jadi mungkin rekan-rekan tahu metode triangulasi ini metode penentuan koordinat titik-titik dalam suatu jaringan dengan mengukur sudut-sudut ya di dalam jaringan di setiap titik-titik kontrol di dalam jaringan tersebut ya. Biasanya menggunakan teodolit ya, biasanya teodolit yang teliti ya, pada saat itu mungkin T2 gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan teodolit dan ingin mengcover wilayah yang luas, biasanya titik-titik triangulasi ini ditempatkan di puncak-puncak gunung ya. Biasanya titik triangulasi itu ada yang primer, yang paling teliti, biasa ditempatkan di puncak-puncak gunung ya, bisa saling melihat. Nah, kemudian titik primer ini didensifikasi menjadi titik sekunder ya, S ya, kemudian tertier, kuarter ya. Nanti teman-teman bisa lihat kalau titik-titik triangulasi di puncak gunung tuh biasanya ada P sekian ya. Kalau nanti di lereng-lerengnya mungkin sudah sekunder ya, dan seterusnya. Nah, karena menggunakan pengukuran terestris berbasiskan teodolit ya, kan ini sifatnya visual ya, optis ya. Jadi kita lihat memang sulit menyatukan wilayah-wilayah Indonesia, terutama kalau di pinggir-pinggir pantai dari pulau-pulau berhadapan itu tidak ada gunung-gunung tinggi yang bisa secara optik itu bisa melihat ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini ada sejumlah datum toposentrik lokal yang direalisasikan di zaman Belanda ya, menggunakan jaringan triangulasi ini. Misalnya Jawa dan Madura titik datumnya itu di Gunung Bunuk ya, di dekat Jepara, sana kawasan Jawa Tengah ya, dekat Semarang. Kemudian dia dari Jawa Madura dikonek dibawa ke Sumatera ya, karena kita masih bisa ada gunung di Jawa Barat, misalnya Gunung Salak ya, mungkin masih bisa melihat Gunung Rajabasa ya di Lampung ya. Dan ini bisa dirembetkan sepanjang Bukit Barisan kan, banyak gunung-gunung ya. Dan di Jawa juga kan banyak gunung-gunung ya. Mulai Gunung Gede, Pangrango, terus ya. Gunung Cikuray, terus ke timur ya. Bisa Cerme, Slamet, terus sampai Semeru dan sampai Gunung Ijen bahkan di timur ya. Tetapi ke kawasan Kalimantan sudah agak repot ya.
Makanya Kalimantan ini punya datum tersendiri, bahkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur itu juga tidak bisa dikonek ya kalau berdasarkan penglihatan gunung ke gunung ya. Oleh sebab itu memang ada dua datum, di barat Gunung Serindung, di timur Gunung Segara ya. Sulawesi juga dia cuma satu datum saja ya, Moncong Lowe, tidak bisa dikonek ke pulau-pulau sekitarnya. Apalagi Papua ya, pada saat itu mungkin masih terbatas aktivitasnya, ada sorong datum ya. Jadi kita lihat ini nanti memang ada usaha kemudian menyatukan datum Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara ya, menggunakan gunung genuk ya. Nah, jadi ini keterbatasan dulu datum toposentrik yang sifatnya lokal, tapi kemudian dengan perkembangan teknologi geodesi satelit ya, di mana pengamatan global lebih memungkinkan ya, titik pusat massa bumi bisa ditentukan dengan teliti ya menggunakan satelit laser ranging. Kemudian densifikasi titik-titik dalam suatu kerangka global itu kan sekarang mudah menggunakan GNSS, GPS ya, cepat sekali ya dan teliti ya. Dan tidak ada lagi kendala eh, geografis ya, pulau, laut dan segala macam karena dengan GNSS kita semua mengukur ke satelit ya yang bisa diamati dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi itu pertemuan kita kali ini terkait datum geosentrik dan datum toposentrik. Insya Allah nanti kita akan di seri berikutnya melihat apa itu datum statik, datum semi dinamik, dan datum dinamik ya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.